Halo Molly viewers, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Di Molly Movies kali ini, Molly akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul The Shawshank Redemption. Film ini dirilis tahun 1994 dan diperankan oleh Tim Robbins dan Morgan Freeman. Film ini juga mendapatkan rating yang sangat tinggi, yakni sebesar 9,3 di IMDb. Tanpa panjang lebar, kita mulai aja kisahnya ya. Di awal cerita, kita melihat seorang pria yang bernama Andy Dufresne yang sedang mabuk di dalam mobil sambil memegang pistol di tangannya. Dan tampak ia sedang merencanakan hal yang jahat. Kemudian, cerita berpindah ke pengadilan di mana Andy sedang diadili sebagai tersangka pembunuhan. Rupanya di malam sebelumnya, saat ia mabuk sambil memegang pistol, istrinya dan selingkuhannya meninggal karena dibunuh. Keduanya meninggal karena ditembak, dan yang menjadi tersangka pembunuhan itu adalah Andy, yang kala itu memang berencana menyakiti istrinya dan selingkuhannya karena sakit hati telah diselingkuhi. Namun di pengadilan, Andy tidak mengakui bahwa ia yang membunuh. Karena walaupun ia dalam keadaan mabuk, ia ingat kalau ia telah mengurungkan niat jahatnya itu dan membuang pistolnya ke danau. Dan kemudian ia pun pulang ke rumahnya. Itulah pernyataan dari Andy kali itu di pengadilan. Namun tidak ada bukti kuat yang mendukung alibi Andy tersebut, karena pistol Andy dibuang ke sungai sehingga pelurunya tidak bisa dicocokkan dengan peluru yang ada di tubuh korban. Sehingga pengadilan menetapkan bahwa Andy bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 2 kali seumur hidup masing-masing untuk setiap korbannya. Di lokasi yang berbeda, kita melihat ada seorang pria yang bernama Ellis Boyd, biasa dipanggil Red, yang diperankan oleh Morgan Freeman. Tampak di situ ia sedang menjalani sidang kecil di penjara Shawshank untuk pengajuan pembebasannya setelah 20 tahun menjalani masa hukumannya karena telah membunuh. Namun sidang atas pembebasan Red ditolak, maka Red masih harus melanjutkan sisa masa tahanannya di penjara Shawshank. Rupanya dalam penjara, Red cukup dikenal oleh semua napi karena ia adalah pemasok segala kebutuhan dari narapidana lainnya. Atau ia itu seperti toserba di dalam penjara. Saat pertama kali Andy memasuki penjara Shawshank tahun 1946, tampak ada rasa kekhawatiran di sana. Bagaimana tidak, di kehidupan sebelumnya, Andy adalah seorang wakil presiden bank besar di Portland, di usia yang masih terbilang sangat muda. Seperti sebelum-sebelumnya, saat ada napi baru memasuki penjara Shawshank, Red dan teman-temannya selalu bertaruh dan memilih orang pertama yang akan menangis di malam pertama mereka di penjara. Dan taruhan Red ada pada Andy. Karena menurut Red, tampang kaya raya seperti Andy pasti tidak kuat bertahan di Shawshank, walau semalam saja. Namun tebakan Red salah, karena malam itu Andy sama sekali tidak bersuara, dan Red pun kalah taruhan. Dan ia kehilangan 10 puntung rokok yang ia pertaruhkan sebelumnya. Penjara Shawshank adalah penjara yang terkenal sangat kejam. Kapten penjara yang bernama Hadley tak segan-segan memukuli sampai babak belur, bahkan hingga meninggal jika ada kesalahan kecil yang dilakukan oleh para napi. Tapi hal yang paling parah yang dialami Andy adalah ketika ia diincar oleh geng sisters, yakni geng homo dalam penjara. Geng tersebut tak segan-segan mensodomi atau memperkosa napi pria yang mereka sukai. Dan gawatnya, bos dari geng sisters tersebut menyukai Andy. Andy adalah orang yang sangat pendiam. Namun suatu hari, Andy mendatangi Red untuk meminta bantuannya untuk menyelundupkan suatu barang, yakni sebuah martil atau pisau kecil untuk memahat batu. Rupanya di dalam penjara, Andy mulai melakukan hobinya, yakni memahat batu. Setelah diskusi yang cukup panjang, Red pun setuju untuk memasok barang yang Andy minta.
Rupanya, pembicaraan singkatnya dengan Andy telah membuatnya kagum pada sosok Andy yang cuek dan santai. Tak berapa lama, Andy pun mendapatkan barang yang ia minta, dan ia pun mulai melakukan hobinya memahat batu. Suatu kali ketika Andy hendak mengambil deterjen, ia pun dikeroyok oleh sisters, geng homo yang berusaha untuk mensodominya. Namun mereka gagal dan malah membuat Andy babak belur karena mempertahankan diri. Tapi kegagalan tersebut tak membuat geng sister mundur. Setiap ada kesempatan, mereka selalu mencoba memperkosa Andy. Namun, mereka selalu gagal. Walau akibatnya, Andy harus selalu dipukuli oleh geng sister sampai babak belur. Andy tak pernah sekalipun mengadukan pelaku yang menghajarnya pada petugas. Walaupun semua tahanan tahu kejadian tersebut karena selalu berulang selama 2 tahun pertama Andy di penjara. Dan hal tersebut bisa saja membuat Andy hancur. Tapi untungnya Andy bertahan. Tahun 1949, kepala penjara memutuskan akan merekrut 12 orang tenaga sukarela untuk memperbaiki atap pabrik. Dan atas settingan Red, semua teman-temannya, termasuk Andy, diterima menjadi sukarelawan tersebut. Saat melakukan pekerjaan sukarela tersebut, Andy mendengar pembicaraan kapten penjara, yakni Hadley, yang mendapatkan warisan $35.000 saat saudaranya meninggal. Namun bukannya senang, ia malah kesal karena ia harus membayar pajak warisan yang amat besar. Andy yang mendengar hal tersebut dengan lancang menghampiri Hadley dan menyarankan untuk memberikan $35.000 tersebut pada istrinya sebagai hadiah. Andy juga memberitahu bahwa pemerintah mengizinkan pemberian 1 kali hadiah kepada istri maksimal $60.000 dan hadiah tersebut bebas pajak. Awalnya Hadley marah atas kelancangan Andy dan berniat menjatuhkan Andy dari atap gedung. Namun setelah mendengar solusi keuangan dari Andy dan tawaran Andy untuk mengurus masalah keuangan Hadley tanpa biaya, Hadley pun setuju. Untuk berterima kasih, Hadley memberikan bir kepada Andy dan teman-temannya yang kala itu bekerja bersamanya. Karena hal tersebut, teman-teman Andy dapat meminum minuman bir dingin dari penjaga penjara terkejam kala itu. Suatu hari, saat Red sedang asik menonton bersama teman-teman penjara lainnya, tiba-tiba Andy datang untuk meminta Red mencarikan sebuah poster Rita Hayworth, artis yang terkenal kala itu, dan Red menyanggupinya. Setelah itu, Bobs dan The Gang Sister menghampirinya dan berusaha memperkosa Andy kembali. Namun Andy menolak keinginan mereka. Tapi sebagai akibatnya, Andy dipukuli hingga nyaris mati dan mendapatkan pengobatan selama 1 bulan di klinik. Setelah kejadian tersebut, Hadley, sang kapten penjara, memukuli Box sampai kakinya patah dan dipindah ke penjara lainnya. Dan sejak saat itu, geng sisters tak pernah lagi mengganggu Andy. Teman-teman Andy berterima kasih pada Andy karena sejak saat itu mereka tidak perlu khawatir pada geng homo tersebut. Suatu hari Mr. Norton, kepala penjara, melakukan inspeksi dadakan. Dan itu dilakukannya hanya untuk mencari tahu tentang Andy. Dan pada pertemuan pertamanya itu dengan Andy, tampak Mr. Norton menyukai Andy dan memindahkan pekerjaan Andy dari sebelumnya di bagian Binato ke perpustakaan sebagai asisten Brooks yang telah 40 tahun di penjara dan bekerja di perpustakaan penjara. Suatu hari, ada petugas penjara yang bernama Denkins. Dia meminta Andy untuk mengurus masalah dana perwalian untuk anaknya dan masalah keuangan untuk biaya pendidikan anaknya. Andy pun bersedia membantunya. Pemahaman Andy akan keuangan membantunya menyelesaikan permasalahan keuangan Mr. Denkins, dan hal itu tersebar di antara napi-napi dan petugas penjara lainnya. Saat mengurus perpustakaan, Andy berpikir memperbesar perpustakaan dan menambah koleksi-koleksi buku di penjara,
Sehingga seminggu sekali ia mengirimi surat pada Senat untuk meminta dana bantuan tersebut walau tidak pernah ada tanggapan. Pada masa pelaporan pajak, Andy selalu membuatkan laporan pajak untuk seluruh petugas penjara, bahkan untuk kepala penjara. Dan tahun berikutnya, Andy juga membuatkan laporan pajak untuk petugas dari penjara selain Shawshank. Saking sibuknya, Red ditunjuk untuk membantu Andy dalam pembuatan pajaknya. Waktu berlalu dan akhirnya Andy mendapat kabar bahwa Brooks, kepala perpustakaan, akan dibebaskan dari penjara. Namun berita tersebut tidak membuat Brooks senang. Ia telah tinggal di dalam penjara selama 50 tahun dan ia tidak mengerti lagi kehidupan lain selain di penjara. Dan benar saja, di luar penjara, Brooks tidak dihargai. Ia tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang ia inginkan, dan ia tidak bisa beradaptasi di dunia luar. Dia juga tidak memiliki teman di luar penjara. Hal tersebut membuatnya frustasi dan kesepian, sehingga ia memutuskan mengakhiri hidupnya dengan menggantung dirinya. Tak terasa sudah 10 tahun Andy dalam penjara Shawshank, dan untuk menyemangatinya, Red memberikan hadiah poster artis yang saat itu terkenal, yakni Marilyn Monroe. Ketekunan Andy menulis surat 2 kali dalam seminggu pada Senat membuahkan hasil, dan Senat mulai menganggarkan $500 untuk perpustakaan Shawshank. Dan Andy pun mengatur anggaran perpustakaan dengan baik. Ia membuat perjanjian dengan klub buku, badan amal, dan membeli buku-buku sisa kiloan. Andy mengubah perpustakaan Shawshank menjadi perpustakaan terbaik di New England dan dilengkapi dengan koleksi musik. Pada tahun itu juga, kepala penjara memulai program tahanan bekerja di luar. Para tahanan diawasi secara ketat untuk mengerjakan pekerjaan publik dengan anggaran pajak yang rencananya akan digelapkan oleh kepala penjara tersebut. Rupanya selain penggelapan pajak, banyak juga sogokan-sogokan yang diterima kepala penjara dan yang melakukan pembukuan untuk sogokan-sogokan dan penggelapan dana tersebut adalah Andy. Andy mengelola keuangan kepala penjara dan agar tidak terdeteksi, uang tersebut Andy salurkan ke investasi saham, obligasi, tabungan dengan nama pemilik akun palsu yakni Randall Steve. Di tahun 1965, masuklah napi baru bernama Tommy. Karena semangatnya, teman-teman dalam penjara dengan cepat menyukai Tommy. Dan Tommy pun mulai akrab, terutama dengan Andy yang mau mengajarinya membaca. Suatu kali Tommy bertanya pada Red, mengapa orang sebaik dan sepintar Andy bisa dipenjara? Karena menurutnya, orang seperti Andy tidak mungkin bisa membunuh orang. Saat Red bercerita kejadian pembunuhan yang dilakukan Andy, Tommy pun tercengang dan ia bercerita pengalamannya bahwa 4 tahun lalu, sewaktu ia dipenjara di tempat sebelumnya, ia dipindahkan satu sel dengan terpidana bernama Elmo Blatch. Elmo Blatch sempat menceritakan semua kejahatan yang pernah ia lakukan, termasuk kejahatannya saat ia membunuh pegolf profesional yang tengah selingkuh dengan istri seorang bankir. Dan suami bankir tersebutlah yang dinyatakan bersalah dalam pembunuhan tersebut. Mendengar hal tersebut, Andy melaporkan pernyataan Tommy dan meminta bantuan kepala penjara untuk menyelidikinya. Namun, kepala penjara yang takut jika Andy akan membocorkan penggelapan dananya jika ia keluar dari penjara, menolak permintaan Andy dan malah mengurungnya di ruang isolasi selama sebulan. Beberapa hari setelah itu, Tommy dipanggil kepala penjara di luar penjara. Ia dijebak agar seolah-olah Tommy berusaha melarikan diri dari penjara, sehingga petugas penjara bisa menembak Tommy dan menghilangkan bukti yang menyatakan bahwa Andy tidak bersalah atas pembunuhan istrinya. Setelah itu, kepala penjara mendatangi Andy dan bilang agar Andy melupakan apa yang pernah dikatakan Tommy dan mengancam jika Andy masih bersikeras,
ia akan memasukkan Andy satu sel dengan para geng homo dan ia akan menghancurkan perpustakaan yang telah Andy besarkan selama ini. Tak lupa, kepala penjara pun menambahkan hukuman isolasi kepada Andy selama 1 bulan lamanya. Setelah 2 bulan dikurung dalam ruang isolasi penjara, Andy terlihat murung dan tidak bersemangat. Suatu kali ketika ia sedang berdiskusi dengan Red, ia menceritakan mimpinya pada Red. Andy bercerita jika ia keluar dari penjara, ia akan pergi ke suatu tempat yang bernama Zihuatanejo di Meksiko, kota kecil yang tak punya kenangan, dan ia akan membuka hotel kecil di pinggir pantai dengan perahu tua yang akan ia beli. Sementara saat Andy menawarkan pada Red untuk menjadi pegawainya saat ia punya hotel di Meksiko tersebut, Red pesimis dan merasa ia tidak bisa hidup di luar penjara karena ia sudah hidup di penjara hampir seumur hidupnya. Dan di luar sana, Red tak tahu harus mulai dari mana. Red juga menasihati Andy untuk tidak berangan-angan terlalu jauh dan menerima kenyataan yang ada. Andy terlihat sedih dan kecewa mendengar perkataan Red. Namun, ia sempat meminta satu hal pada Red. Ia ingin Red berjanji jika Red telah keluar dari penjara, Andy memintanya untuk pergi ke padang rumput di Buxton dan mengambil kotak yang telah ia pernah kubur di bawah pohon ek dekat dinding batu panjang. Dan Red berjanji melakukannya. Red merasa perilaku Andy akhir-akhir ini terlihat aneh. Ia kemudian menceritakan kekhawatirannya pada teman-temannya. Dari teman yang lain yang bernama Haywood, ia mendapat info bahwa Andy sempat meminta dibelikan tali sepanjang 1,8 meter. Dan Red khawatir Andy akan menggantung dirinya sendiri saat sel ditutup dan lampu dipadamkan nanti malam. Sore itu seperti biasa, setelah selesai dengan pekerjaannya mencatat pembukuan penggelapan dana, Andy memasukkan semua bukti dan rekening ke dalam brankas di ruang kepala penjara. Dan seperti biasa, saat pulang, kepala penjara menitipkan baju untuk diantar Andy ke Binatu dan sepatu untuk disemir oleh Andy. Dan malam itu pun tiba, semua lampu dipadamkan dan Red gelisah semalaman. Ia takut Andy melakukan hal gila dengan menggantung dirinya. Sampai tibalah pagi datang. Saat seharusnya semua napi keluar dari sel, Andy tak kunjung keluar dari sel. Dan saat dilihat dalam sel, tidak ada Andy di dalamnya. Kepala penjara geram mendengar kabar bahwa Andy hilang tanpa jejak. Dan ia pun memanggil Red dalam sel Andy. Ia marah dan melempari Red dan penjaga dengan batu dan mengenai poster wanita cantik yang selalu ditempel Andy di situ. Lalu terlihatlah ada lubang di belakang poster tersebut. Rupanya Andy sudah melarikan diri lewat terowongan tersebut. Saat dilakukan penyelidikan, hanya didapati bukti 1 buah baju penjara, 1 buah sabun, dan 1 buah martil pahat. Andy Dufresne menggali terowongan hanya dengan martil pahat selama 20 tahun. Rupanya saat Andy iseng memahat namanya di dinding penjara, ia menemukan dinding penjara yang sudah lama dan rapuh. Kemudian sehari demi sehari, setiap malam ia menyibukkan dirinya menggali dengan martil. Dan setiap pagi ia membuang segenggam tanah bekas galian malam sebelumnya. Dan itu dilakukan Andy tanpa henti selama 20 tahun. Dan saat Tommy dibunuh, ia memutuskan inilah saatnya ia keluar dari penjara. Dengan detil ia merencanakan penukaran buku rekening kepala penjara dengan Alkitab kepunyaannya. Sepatunya ditukar dengan sepatu kepala penjara. Buku tabungan ia bungkus dengan plastik dan ia melewati terowongan yang sangat sempit malam itu. Malam itu, alam mendukungnya untuk melarikan diri.
Petir yang datang bertubi-tubi menutupi suara hentakan batu yang Andy pukulkan untuk memecahkan terowongan pembuangan kotoran. Andy merangkak melalui terowongan yang bau itu sepanjang 450 meter menuju sungai. Paginya, saat kepala penjara menemukan terowongan yang dibuat oleh Andy tengah datang mengunjungi 12 bank di Portland sebagai Stephen, tokoh yang ia ciptakan sendiri untuk menutupi penggelapan dana yang dilakukan oleh kepala penjara. Di hari tersebut, Andy mencairkan dana sebesar $370.000 dan membawanya pergi ke luar negeri dengan alasan kebangkrutan. Uang itu adalah uang yang digelapkan oleh kepala penjara Norman selama ini. Sebelum pergi dari bank yang terakhir Andy kunjungi, Andy menitipkan surat dan bukti kejahatan kepala penjara untuk dikirimkan kepada polisi. Sehari setelahnya, polisi datang untuk meringkus kapten penjara dan kepala penjara. Namun, sebelum polisi menangkap Norton, kepala penjara itu sudah lebih dulu bunuh diri. Cerita keberanian Andy selalu dibicarakan di penjara Hacksaw setelah itu. Walau Red bahagia Andy bebas, namun ia sering merasa rindu kepada Andy, sahabatnya tersebut. Singkat cerita, tibalah saat pengadilan mini bagi Red dan ia dinyatakan dibebaskan. Saat bebas, Red merasa hampa. Ia tidak mempunyai teman atau kerabat di luar penjara, dan hari-hari yang ia lalui sangat kosong dan sepi. Ia menempati kamar yang dulu dipakai Brooke saat bunuh diri, dan ia tidak terbiasa pada pekerjaannya. Saat Red merasa ia tidak bisa bertahan di dunia luar, ia sempat berpikir untuk bunuh diri, seperti yang dulu Brooks lakukan. Namun niatnya tersebut selalu ia urungkan karena ia teringat masih mempunyai janji pada Andy. Red berencana menempati janjinya pada Andy. Ia pergi ke Buxton untuk mencari barang yang Andy minta ia ambil saat Red keluar dari penjara. Dan setelah perjalanan panjang, Red pun menemukan lokasi yang Andy maksud. Ia mencari dari sela-sela batu dan menemukan barang yang Andy maksud. Ternyata di dalamnya ada sebuah kotak yang berisi sepucuk surat dan sejumlah uang. Rupanya, Andy sempat datang ke sana untuk menyimpan kotak tersebut. Dalam surat tersebut, Andy berpesan agar Red menggunakan uang tersebut untuk datang ke tempat yang pernah ia ceritakan sewaktu di penjara. Setelah mendapatkan surat tersebut, Red sadar dan bergegas pergi ke tempat yang dimaksud Andy. Ia mengurungkan niatnya untuk bunuh diri, dan akhirnya Red pun bertemu kembali dengan sahabatnya, Andy, dan cerita pun selesai. Dari cerita Shawshank Redemption, kita dapat belajar bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, sesulit apapun itu dan sesuram apapun itu, kita harus senantiasa mempunyai harapan. Karena harapan yang membuat kita tetap semangat dan tetap hidup. Semoga alur cerita ini bisa menghibur kalian semua ya. Like kalau suka dan dislike kalau memang kalian gak suka. Komen di bawah apa alur cerita film selanjutnya yang ingin kalian dengar ya. Terima kasih, sampai jumpa semua.